kalian hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Jenesa yang telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, di sini Ibu membawakan sebuah gambar, yaitu coba kalian lihat, ini burung apa? Ada yang tahu? Burung merah. Betul sekali. Coba kalian perhatikan. Setelah kalian memperhatikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak kalian. Coba kalian tuangkan. Ada Ibu. Baik, coba nulis. Baik, di sini saya mau bertanya Ibu, mengapa bulu-bulu pada burung merak itu penuh warna dan bentuknya sama? Mari kita berikan aplaus kepada teman kalian. Pertanyaannya bagus, bahwa setelah dia melihat gambar yang telah Ibu bawa, dia bertanya bahwa kenapa burung merah itu penuh warna dan bentuknya sama. Seperti yang kita ketahui minggu lalu bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi dari sel-sel tersebut akan menyusun akan membentuk yang namanya, ada yang tahu? Jaringan. Betul yang dikatakan oleh Vila bahwa setelah sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi materi kita pada hari ini yaitu struktur jaringan pada hewan. Jadi anak-anak, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui konsep jaringan pada hewan. Yang kedua itu kita dapat mengetahui macam-macam jaringan penyusun tubuh hewan dan fungsinya. Jadi anak-anak, ada yang tahu jaringan itu apa? Kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Ya, betul sekali. Mari kita berikan aplaus kepada Vila. Jadi jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Termasuk jaringan hewan, di mana dalam cabang ilmu biologi yang khususnya mempelajari tentang jaringan, termasuk jaringan hewan itu disebut dengan histologi. Bisa paham? Bisa. Yang berikut macam-macam jaringan hewan. Mungkin ada yang tahu dalam penyusun jaringan hewan itu ada berapa? Tidak tahu. Baik, jadi untuk jaringan penyusun tubuh hewan itu ada 5, di mana yaitu yang pertama itu jaringan epitel, yang kedua jaringan saraf, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan pengikat, dan yang terakhir itu jaringan lemak. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh
bagian luar hewan. Jadi di sini ibu membawa sebuah gambar itu sebagai contoh. Jadi contoh jaringan epitel itu, jadi jaringan epitel pada kuda ini adalah kulit kuda. Jadi jaringan epitel yang membungkus bagian luar permukaan tubuh hewan ini adalah kulit. Bisa paham? Bisa. Yang berikut itu jaringan saraf. Jadi jaringan saraf ini merupakan jaringan yang mengatur pola kerjasama untuk menyalurkan rangsangan dari dan dalam alat-alat tubuh, termasuk otot, urat, dan tulang belakang dan saraf-saraf lainnya. Di sini ibu membawakan struktur jaringan saraf atau jaringan neuron. Jadi bagian-bagian saraf neuron ini, yang pertama itu badan sel, di mana badan sel ini dia mengandung yang namanya nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel ini, di dalam badan sel ini dia mempunyai yang namanya dendrit, di mana dendrit ini dia serupa serabut sitoplasma yang berfungsi untuk meneruskan serangan pada badan sel. Jadi setelah dendrit itu dia menuju yang namanya akson, di mana akson ini dia hanya dia berupa sitoplasma tunggal yang berfungsi untuk meneruskan selubung-selubung milen atau selubung lemak. Yang warna kuning ini yang disebut dengan selubung lemak. Jadi untuk selubung lemak ini di dalamnya itu ada sel yang bulat kecil ini dinamakan sel. Dia berfungsi untuk pembentukan atau pengembangan selubung baru. Bagian yang terakhirnya itu ujung akson atau terminal akson, di mana dia berfungsi untuk membatasi jaringan-jaringan pada jaringan saraf. Bisa paham? Bisa. Yang berikut itu jaringan otot, di mana jaringan otot ini dia berfungsi untuk bagian tubuh hewan, baik itu di dalam maupun di luar. Di mana jaringan otot ini dia terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel-sel otot. Untuk jaringan otot ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 otot, yaitu yang pertama itu jaringan otot rangka, yang kedua jaringan otot polos, yang ketiga itu otot jantung. Berikutnya itu jaringan pengikat, di mana jaringan pengikat ini dia berfungsi untuk mengikat atau melekatkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, sehingga dapat menghubungkan jaringan-jaringan baru dan mendukung fungsi organ. Jadi jaringan pengikat itu seperti tulang. Ada tulang rawan, tulang spons, sumsum tulang, dan tulang keras. Yang berikut itu jaringan lemak, di mana jaringan lemak ini dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mengatur suhu tubuh hewan. Jaringan lemak ini dia terletak di rongga sel dan dinding sel. Untuk jaringan lemak ini rongga selnya berminyak. Bisa paham? Bisa. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Waktu selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Lalu Ibu membagikan kalian pertanyaan, lalu kalian bisa memilih salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ibu kasih kalian waktu 3 menit dari sekarang ya anak-anak. Ya, Ibu. Apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah, Ibu. Silahkan maju. Dari kelompok 1. Ya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bunyi pertanyaan apa yang dimaksud dengan jaringan epitel. Jadi jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan organ tubuh. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bunyi pertanyaan, jelaskan fungsi dari jaringan lemak pada hewan. Jadi, jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan menjaga dan mengatur suhu tubuh. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebutkan macam-macam jaringan hewan. Yang pertama jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan lemak. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Tidak, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang struktur jaringan pada hewan, di mana jaringan hewan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, untuk macam-macam jaringan pada hewan itu ada 5, di mana yang pertama ada jaringan pengikat, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan otot, yang kelima jaringan saraf, dan yang keempat jaringan saraf, dan yang kelima itu jaringan lemak. Bisa paham? Bisa, Ibu. Baik, maaf untuk tugas untuk kalian itu kalian mencatat materi tentang organ dan sistem organ pada hewan. Minggu depan kita bisa bahas. Baik, Ibu. Jadi sebelum menutupi pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu.